Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman pecinta anggrek. Bertemu lagi dengan saya Yusri di channel Anggrek Liar YT, channel khusus anggrek spesies Indonesia. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan sharing nih ya sama teman-teman bagaimana sih penanganan yang simple, sederhana, nggak ribet untuk menangani atau merawat anggrek cabutan ya. Iya, anggrek cabutan itu maksudnya adalah anggrek yang didapat langsung dari hutan atau dari kebun ya. Itu artinya anggrek yang langsung kita ambil dari alam. Nah, ada beberapa teman-teman yang kebetulan curhat ke saya, "Bang, kenapa sih kalau saya nanam anggrek itu pasti mati? Bang, kenapa kalau saya nanam anggrek itu anggrek spesies itu susah berbunga ya?" Ya, ada beberapa faktor teman-teman ya. Anggrek spesies itu sendiri, beberapa jenis anggrek itu memiliki siklus berbunga tersendiri ya. Ada yang bisa berbunga sepanjang tahun, ada bulan-bulan tertentu musim berbunga ya. Itu. Nah, untuk anggrek spesies teman-teman, apalagi yang cabutan dari alam, itu memang betul kita tidak bisa langsung tanam, apalagi kita tidak memahami habitat aslinya ya. Jadi hal yang pertama adalah kita harus memahami dulu habitat asli dari anggrek yang kita tanam. Itu jenis anggreknya, apakah itu jenis anggrek tanah atau anggrek terestial, apakah itu jenis anggrek epifit ya, atau anggrek yang tumbuhnya itu menempel di pohon, lalu apakah dia tumbuhnya itu di tempat yang lembab atau di tempat yang terkena sinar matahari langsung. Nah, jadi itu juga hal-hal yang harus kita perhatikan teman-teman. Nah, di sini yang paling utama adalah kita harus menyesuaikan dengan habitat aslinya. Nah, kalau toh ada perubahan sedikit itu nanti tidak masalah ya, karena dia akan anggrek itu akan beradaptasi. Nah teman-teman, di sini ada beberapa jenis anggrek ya yang baru saya temukan dan beberapa sudah saya adaptasikan ya. Gitu. Jadi di sini ada ini jenis kolegin ya, kolegin rofuseni, masih kecil dia. Ya, ini saya tinggal ketemu bulbnya saja. Cuman dua ini, yang lain sudah membusuk ya. Iya, alhamdulillah selamat. Ini dari dua bulb ini saja saya coba adaptasikan, saya bawa pulang. Nah, alhamdulillah dengan perawatan yang sederhana, simple, dia sudah mulai beradaptasi. Lalu ini ada kolegin Dayana teman-teman, yang waktu itu kita jalan-jalan hutan ya. Ini dia baru beradaptasi, alhamdulillah. Gitu. Kok kisut kak? Ya memang karena perubahan cuaca, perubahan suhu itu pasti akan sangat berpengaruh terhadap anggrek. Nah, lalu ada juga ini jenis Epigenium teman-teman. Ini ada salah satu sahabat anggrek ya, kalau nggak salah itu Gajah Terbang ya, dari channel Gajah Terbang. Menanyakan, "Bang, bagaimana sih penanganan anggrek Epigenium?" Karena memang Epigenium ini apalagi yang dari hutan ya, ini adalah anggrek dataran tinggi, biasa tumbuhnya itu di atas 800-900 meter teman-teman tumbuhnya ya. Tumbuh secara epifit di batang-batang yang rindang, terlindung ya, dan apa ya, cenderung lembab ya. Iya, ini alhamdulillah teman-teman, saya mencoba mengadaptasikan jenis Epigenium ini. Ini bisa kita lihat dia sudah awalnya itu bulbnya itu sudah kempes ya. Nah, ini sudah tumbuh lagi nih, bulbnya sudah kencang ini, sudah mengkilat. Nah, ini sudah tumbuh juga tunas baru teman-teman ya, tunas baru, lalu akar barunya juga sudah jalan ya. Nah, ini salah satu ciri khas kalau anggrek itu sudah beradaptasi, akarnya sudah jalan. Tuh. Ini agak lama teman-teman, saya mengadaptasikannya sekitar 2 bulan ini ya, dia baru mulai tumbuh dengan normal. Itu Epigenium. Lalu ini juga yang sudah diadaptasikan teman-teman. Ini waktu saya jalan-jalan sama adik-adik ya. Nah, hal yang bisa kita lihat teman-teman ya, anggrek cabutan itu biasanya begitu dia berpindah tempat ya,
itu dia akan mengalami stres ya. Ciri-ciri stres itu kalau dia punya pseudobulbs seperti ini, pseudobulbsnya itu akan kempes ya, mengerut dia. Karena fungsi pseudobulbs ini sendiri adalah untuk menyimpan cadangan makanan bagi anggrek. Iya. Nah, ini karena dia berpindah tempat lalu terjadi stres, akarnya juga tidak mendapatkan asupan, tidak bisa menyerap ya. Yang biasa tempat dia tumbuh itu dia bisa menyerap makanan, tapi karena dicabut dia tidak bisa lagi menyerap, sehingga mengambil dari pseudobulbs ini ya, sehingga pseudobulbsnya itu akan kempes. Stressing ini nggak masalah teman-teman, ini hal yang wajar dan normal ya. Jadi pada saat setelah kita bawa lalu kita adaptasikan, mengadaptasikannya sangat mudah teman-teman, tidak perlu perlakuan yang jelimet ya. Cukup kita letakkan saja, kita biarkan saja dikering anginkan ya. Jangan disiram gitu. Jangan langsung disiram karena bahaya kalau langsung disiram ya, itu bisa memicu pertumbuhan jamur ya gitu. Cukup diletakkan saja, biarkan dia agak kisut selama tidak menguning saja. Nah, setelah 1 hari 1 malam baru kita spray. Nah, yang dispray itu jangan batangnya tapi bagian akarnya ya. Nah, begitu. Nah, kita rajinkan saja dispray terus setiap hari 2 kali sehari. Itu untuk menjaga kelembapannya. Nah, setelah beberapa hari, kurang lebih 1 minggu teman-teman, 1 minggu ya atau 2 minggu, dia akan mulai beradaptasi. Ciri-cirinya beradaptasi seperti apa? 1, daunnya ini akan memunculkan calon tunas baru. Contohnya ini nih ya, cepat sekali. Lalu daunnya yang tadinya dia mulai menguning, dia kembali kencang seperti ini ya. Kalau pseudobulbs dia kalau yang sudah mengkerat itu sudah tidak bisa lagi, biasanya tidak bisa lagi sulit untuk kembali seperti semula. Nah, yang terakhir, ciri yang paling terlihat adalah akarnya teman-teman. Itu dia. Kita bisa dilihat di situ ada akar yang baru tumbuh tuh ya, berwarna oranye itu ya. Nah, artinya kalau dia sudah menumbuhkan akar, dia sudah beradaptasi dan siap dipindahkan ke media tanam yang baru, yang sebisa mungkin kita sesuaikan dengan habitat aslinya. Nah, ini ada contoh lagi yang lebih jelas teman-teman, yang Collagen procuseni ya, meskipun kecil. Nih, dia sudah menumbuhkan tunas seperti ini. Oh iya. Nah, kelihatan ya, sudah tumbuh tunas baru, yang mana nanti tunas ini akan berkembang lagi menjadi individu yang baru. Nah, tinggal dirawat ini. Lalu kita bisa lihat akarnya itu, ada beberapa akar berwarna oranye ya, ada 3 tuh. Ini artinya anggrek ini sudah siap untuk dipindah ke media tanam yang baru. Oke. Jadi itu teman-teman, salah satu ciri-ciri anggrek yang sudah beradaptasi ya. Tumbuh tunas, mulai menumbuhkan tunas meskipun kecil, dan menumbuhkan akar ya. Akarnya jangan sampai terlalu panjang, ini harus segera dipindahkan ke media tanam yang baru gitu. Nah, di sini ada juga nih salah satu yang baru beberapa hari saya dapatkan, itu adalah jenis dari ini, aduh ini ya, akar pop ini, Dendrobium ya. Nah, apalagi Dendrobium ini sangat mudah teman-teman beradaptasi ya. Dia cukup diletakkan saja, disiram ya, di spray, jangan disiram, di spray, nanti dia akan mulai menyesuaikan diri ya. Jadi nanti akan terlihat, akan tumbuh tunas dan akar baru dari pangkal batang. Nah, pada saat itulah kita bisa memindahkannya ke media tanam, apakah itu ditempel ataupun di pot bisa, yang penting sesuai dengan habitat aslinya, kondisi aslinya, kira-kira begitu ya. Dan Epigenium ini teman-teman, alhamdulillah ini sudah beradaptasi. Ini salah satu contoh yang sudah beradaptasi ya. Daunnya mengkilat, seger, bulbnya juga ini mulai tumbuh bulb yang kenceng ya, gembung, sehat, dan tidak kempes. Nah, sedangkan yang bulb yang lama ini masih terlihat kisut atau kempes ya. Iya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu sharing dari saya untuk sementara ini ya. Nanti
Kalau ada pertanyaan tentang anggrek spesies pada khususnya, silahkan tanya-tanya ya di kolom komentar. Insya Allah saya akan menjawab sesuai dengan pengalaman saya pribadi, seperti itu ya. Nah teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.